Sore sebenarnya. Ini jam 14.30. Tadi 10 menit yang lalu habis di swab test. Bolongannya apa itu? Alatnya segede gini men, batangnya. Terus pucuknya gede banget. Mungkin sebenarnya itu alatnya buat bule. Kalau hidung bule kan gede-gede. Beda kalau alat swab test di Indonesia kan kecil gitu, apalagi lembut. Pucukannya kan batangnya tipis kecil. Tadi bentuknya kayak cotton bud, gede banget. Mas masuk di sini nyeri banget. Kalau di Indonesia kan kita di swab cuma satu lubang, tadi dua-duanya lubang. Aduh, sakit banget. Oh iya, ini dikasih makan siang nasi. Terus ini bentuknya sih kayak tempe, ternyata ini daging, ikan. Dan ini apa ya? Ini kayak acar terbuat dari, cobain ya, kubis dirajang-rajang untuk seratnya, fiber. Masalah cita-cita barang sesuatu masuk di tubuhku, memang aku trauma, nggak suka. Mending disuntik. Kalau harus dimasukin sesuatu kan gimana rasanya, trauma sekali. Ya, semoga hasilnya negatif untuk penyakit virus corona itu. Semoga pandemi segera berakhir. Mari kita kembali ke kehidupan normal, sekolah normal, pekerjaan normal. Selama hampir setahun ini memang berat, kehidupan kita memang diuji oleh Allah lewat tangan-tangan orang yang ingin bikin virus ini. Ya, sebagai tanda orang kita beriman untuk menghadapi sebuah masalah atau pandemi ini kan kita harus bersabar dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Semoga diberikan beban hidupnya. Yang penting corona ini atau COVID-19 segera berlalu. Kasihan kan, aku aja selama 1 tahun di rumah kan hampir habis barang-barang. Nggak habisin, cuma ngejual motor NMAX 1 sama Ninja 250. Untung mobil aman. Mau buka usaha modal juga mepet, apalagi habis bikin rumah baru, duitnya udah kesedot untuk bikin rumah dan beli interior. Untuk masalah cita-cita lucu ya, aku tuh nggak suka ada barang-barang atau sesuatu masuk ke dalam tubuhku, apalagi yang tadi swab test. Makanya aku tuh takut banget diginiin sama cowok. Karena aku dulu pernah punya pengalaman. Dulu kan diajak main sama tetangga aku. Zaman SMA kan nakal, hewan dulu kan masih jarang yang punya VCD player gitu. Nah, si tetangga gue itu bilang gini, ayo main ke rumahku. Ngapain? Lah nonton apa? Biasa film-film kayak Tarzan X gitu.
namanya anak muda SMA kan tertarik. Ternyata sampai di rumahnya udah CCTV, maksudnya sih. Setelah sampai di rumahnya ternyata VCD playernya nggak ada, karena kan udah malam, sekitar jam 11 malam, pulang kan agak jauh. Jadi aku dipaksa tidur di rumahnya. Nah, entah kenapa aku mau dijajak tidur situ. Nah, sekitar jam 2-an ya kira-kira itu. Tiba-tiba kan aku pas tidur kan miring gitu ya, miring ke kiri. Kan tiba-tiba kan aku ngerasa berat banget di sini aku. Terus telinga aku kayak dengar suara hembusan. Aku kan gini, hatchingan. Aku tuh tidur sama tetangga gitu. Terus burungku di rumah lemes itu. Kan kaget, pasang gua sikat mukanya. Plak. Mungkin dia malu atau takut, karena dia kabur. Ya Allah, aku mau diperkosa cowok. Hatchingan. Pengalaman buruk. Habis itu kan tetanggaku pas siang harinya ketemu, malu dia, nggak, kalau ketemu aku dari jauh dia lari sembunyi. Pengalaman brengsek itu, hampir diperkosa cowok. Yang lebih brengseknya gini, tetanggaku ya modusnya sama. Tetangga satunya namanya Hari, diajakin lah itu berdua nama Hendra. Aku Hendra sama Hari. Lah tersangkanya itu ini inisialnya M lah. Lah ya modusnya sama, si M ngajakin si Hari sama Hendra nonton bokep. Zaman dulu. Terus ya itu modusnya sama. Terus karena visi player nggak ada, akhirnya yang mereka itu disuruh tidur di tempatnya M itu. Nah, setelah beberapa jam kemudian kan tidurnya gini, Hendra paling barat, si Hari tengah, si M itu kan paling pojok di sini. Nah pas malam-malam kan si Hendra tidur di paling pinggir kan, dia terbangun. Kok ada tempat tidurnya goyang-goyang. Terus dia kan tahu apa yang dilakukan mereka berdua ini, si M sama Haru. Dia cuma pura-pura ngolet gitu, gitu. Ternyata apa? Si anunya si Hari, dia disepong sama si M. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Nah, terus habis cairannya si Hari keluar kan, memang dibersihin pakai selimut. Nah, si M-nya itu mungkin ke kamar mandi. Nah setelah membersihkan cairannya itu, si Hari ngajakin pulang si Hendra. Mas Hendra, ayo pulang gitu. Si Hendra kan sebenarnya udah tahu, udah lama dia melek tahu perbuatan mereka itu. Dengan polosnya Hendra bilang gini, Allah, setelah enak pelannya disepang mau ngajakin pulang. Lalu si Hari katanya tersipu malu. Ya Allah, itulah efek buruk dari LGBT ya gitu, menular ya. Nah, beberapa bulan kemudian si Hari melakukan yang sama. Si Hari kan dulu rumah sering buat tongkrongan gitu. Lah si Hari itu deket sama namanya Piyul. Nah Piyul itu kemana-mana berdua sama si Hari. Terus suatu siang sekitar jam 1, katanya ini cerita Temperese. Temperese kan biasanya juga sering
nongkrong di tempatnya Hari. Nah, suatu siang jam 1 tumben kamar Hari ini kok ditutup tapi nggak dikunci. Ya, dengan polosnya si Temperesan masuk kamarnya Hari. Apa yang terjadi tahu nggak? Tiba-tiba si Hari tiduran berdua sama si Piol itu. Tangannya mereka berdua sampai gini. Tangan Hari megang beler si Piol, si tangan Piol megangin beler Hari. Jadi katanya mereka gini. Ya, itulah salah satu efek buruk. Itu kan katanya nggak nular, ternyata itu nular juga. Buktinya itu dari tetanggaku sendiri aja. Astagfirullahaladzim. Makanya hebat anak muda. Mari cepat kita bertobat. Ya, ini bukan bermaksud untuk membuka aib orang lain. Ini nama sebenarnya kita disamarkan aja biar kalian tahu, biar mudeng, biar tahu maksud dari ceritaku itu. Tapi ini cerita nyata itu. Yang sebagai orang anak muda, mari kita bertobat. Karena kan apa ya, dosa terbesar selain syirik dan durhaka kan zina. Makanya mungkin negara kita yang nggak maju-maju sering dapat kena musibah ya karena anak muda-mudanya sering gini. Mungkin sebagai peringatan itu dari berbagai macam bencana alam, banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung api meletus. Itu mungkin peringatan dari Allah untuk kita segera bertobat. Ya, karena makan ada habis. Ya, mungkin cukup sekian. Oke, kita lanjut cerita-cerita berikutnya. Ini ya cerita aku ini cuma sharing aja, bukan bermaksud untuk membuka orang lain, cuma buat cerita aja. Semoga kalian terhindar dari seperti kisah-kisah saya itu tadi. Orang polos nggak tahu apa-apa karena perlakuan seorang laki-laki bejat, akhirnya saya ikut-ikutan ketularan. Saya perbuatan sangat biadab sekali menurutku loh. Menurut agama Islam juga itu termasuk perbuatan biadab itu. Makanya mari kita bertebal iman, bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa sholat 5 waktu. Para warga Indonesia, jaga kesatuan, jangan mudah diprovokasi, jangan mudah jatuh domba. Kita berharap Indonesia tetap maju dan akan menjadi negara maju dan eksis sampai 1000 tahun lagi. Oke, siap nggak demi Indonesia? Apalagi katanya sekarang rakyat Indonesia sama presiden siap-siap untuk dimobilisasi umpamanya negara kita mau perang. Makanya jadi pemuda itu jangan rebahan nonton TikTok, nonton Instagram cewek-cewek cantik. Pemuda itu harusnya kita itu sering olahraganya lari apa, jangan olahraganya gini. Olahraga anak muda itu lari, jangan gini. Oke? Jaga diri, tetap sehat, jaga pikiran, jaga mata, jaga mulut, jaga hati, jaga pelermu, jangan gaumbar. Selamat siang, jam 14.45 kayaknya waktu Jerman. Ciao.